Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC Muslim dimanapun Anda berada, senang sekali saya Lutnur Hamidah kembali menjumpai Anda kembali masih dalam acara Belajar Islam bersama Alimat. Dan seperti biasanya kita mengundang narasumber yang luar biasa yang akan menemani kita diskusi. Yang pertama ada Ibu Badriah Fayumi. Beliau adalah anggota komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Nani Zulminarni. Beliau adalah Koordinator Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PK. Dan diskusi kita pada hari ini luar biasa menariknya karena kita akan mengangkat satu topik yang biasanya topik itu sering berkenaan dengan perempuan, tetapi kali ini kita akan mencoba mengangkatnya dengan perspektif yang lain, yaitu temanya suami nusyus. Kita sudah punya narasumber yang tidak kita ragukan lagi. Kita akan pertama tanyakan kepada Ibu Badriah. Jadi Ibu Badriah, seperti biasanya bahwa seringkali nusyus itu diartikan secara sederhana itu pembangkangan seorang istri terhadap suami. Jadi hanya istri yang dianggap tidak taat, tidak loyal, tidak bangkang, maka kemudian nusyus itu berlaku bagi istri. Sebenarnya pengertian atau istilah definisi nusyus dari sisi agama itu seperti apa? Dan apakah memang hanya berlaku bagi perempuan dan suami tidak ada gitu? Iya. Terima kasih Mbak Lulu. Ini sesuatu yang sebagai muslim kita perlu belajar agama kita sendiri ya. Karena sesungguhnya Al-Qur'an sendiri menyatakan nusyus itu untuk suami ada, untuk istri ada. Dan ayatnya jelas-jelas ada. Nusyus untuk istri ada dalam surah An-Nisa ayat 34. Nusyus untuk suami ada dalam surah An-Nisa ayat 128. Tetapi kemudian yang berkembang dalam benak dan alam pikiran mayoritas umat Islam, seolah-olah yang bisa berlaku nusyus itu hanya istri saja. Persis. Istri saja, istri kemudian dimaknai pula sebagai pembangkangan istri terhadap suami, gitu. Yang kalimat pembangkangan ini seolah-olah tidak pantas kemudian suami membangkang terhadap istri, gitu. Karena yang bisa membangkang hanya istri. Seolah-olah demikian, gitu. Ini pemahaman umum yang berkembang sehingga kita perlu untuk mendudukkan kembali makna nusyus yang sebenarnya yang sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an kalimat nusyus, kata nusyus itu digunakan baik untuk suami maupun untuk istri dan itu eksplisit di dalam Al-Qur'an. Hanya saja yang tentang nusyus suami ini belum terkenal begitu ya. Ayat ini belum banyak dikenal, belum banyak dipelajari. Nah, karena itu kalau kita melihat dari kalimat maupun konteks yang digunakan dalam Al-Qur'an, lebih tepat kita memaknai nusyus itu bukan pembangkangan tetapi meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban itu bisa dilakukan oleh suami, bisa dilakukan oleh istri. Nah, ilustrasinya yang biasa kita dapatkan di kitab-kitab tafsir atau penjelasan-penjelasan agama, kalau nusyus istri itu kemudian meninggalkan suami, minggat seperti itu ilustrasi yang meninggalkan rumah tanpa pamit, begitu. Seolah-olah kayak nusyus itu saja gitu. Padahal nusyus itu sangat luas. Kalau dalam Al-Qur'an sendiri surah An-Nisa ayat 128, nusyusnya suami itu ketika memang dia kemudian sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap keluarga. Dan ada dua kalimat dalam surah An-Nisa ayat 128 itu, suami itu bisa berlaku nusyus atau juga dia bisa berlaku berpaling. Nah, meskipun bersama dengan istri tetapi dia berpaling. Berpaling itu konteksnya berpaling bisa cinta. Ini dalam konteks misalnya orang yang melakukan poligami khususnya begitu. Nusyus itu nusyus punya istri tetapi seperti hatinya berpaling. Ya, hatinya berpaling begitu. Nah, kemudian kewajibannya kemudian tidak dijalankan kan pada akhirnya begitu dengan demikian gitu. Nah, jadi memang di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan nusyus suami, konteks khususnya adalah poligami. Tetapi tentu saja ini tidak hanya berlaku untuk poligami. Sama juga ketika Al-Qur'an menyebutkan nusyus istri, itu konteksnya perkawinan tidak spesifik poligami atau monogami, tetapi itu bisa terjadi di mana saja. Oke, yang menarik itu mengapa justru perempuan ini yang paling banyak? Apakah ini sebenarnya konteks sosiologis ini mengacu kepada tradisi atau kebudayaan masyarakat Arab saat itu, atau sebenarnya ini karena ada interpretasi yang agak bias? Jadi nusyus itu memang hanya dianggap
dilakukan oleh perempuan terhadap suami? Ya, dua-duanya ya saya kira. Antara tradisi dan pemahaman. Pemahaman itu sangat dipengaruhi tradisi, kemudian tradisi juga mempengaruhi pemahaman, begitu. Dan di Indonesia pun juga saya pikir tidak jauh berbeda, karena di Indonesia kan ya ada falsafah bahwa istri itu konco wingking misalnya, seperti itu gitu. Dan falsafah itu sampai hari ini juga masih hidup ya di sebagian masyarakat, yang sesungguhnya tidak demikian kalau kita melihat semangat Al-Quran. Kalau kita lihat di Al-Quran itu wanita-wanita hebat itu kan wanita-wanita yang memang dalam tanda kutip kontroversial pada masanya, dan dia non stereotipikal pada masanya, begitu. Dan bahkan sampai hari ini, misalnya Maryam itu kan sampai hari ini juga oleh sebagian komunitas Yahudi dianggap sebagai perempuan yang melahirkan anak tanpa suami dan dianggap sebagai perempuan pelacur, begitu ya, begitu. Di Kristiani lain lagi, di Islam kita juga lain lagi memandangnya. Tetapi itu yang hebat. Asia itu dianggap sebagai contoh wanita istri yang solihah, itu justru ketika dia berani untuk berdoa kepada Allah lepas dari suaminya Fir'aun yang zalim. Begitu. Jadi contoh-contoh perempuan yang diangkat dalam Al-Quran itu perempuan-perempuan yang non stereotipikal sebagaimana yang biasa diasumsikan oleh kebanyakan kita termasuk masyarakat Muslim. Nah, ini bagian dari yang perlu kita hidupkan kembali. Persis, ya. Saya pikir itu luar biasa ya, Ibu Nani. Jadi bahwa selama ini betapa pengetahuan kita ini seolah-olah dibatasi bahwa nusyus itu hanya bisa dilakukan oleh istri terhadap suami. Saya nanti punya pertanyaan terhadap Mbak Nani bahwa ternyata berdasarkan justru ayat ya, jadi kita punya legitimasi ayat bahwa nusyus itu bisa dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, dan lebih-lebih dalam konteks makna bahwa itu meninggalkan kewajiban. Tapi saya akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kita masih punya diskusi yang sangat menarik tentang nusyus seorang suami. Jadi berdasarkan ayat tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya nusyus itu bisa suami terhadap istri atau istri terhadap suami, dan kita akan diskusikan justru bagaimana konteks nusyus suami terhadap istrinya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.